Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyaksikan langsung kepulangan 3 jasa tentaranya yang tewas dalam serangan pesawat tidak berawak di Yordania. Tampak raut wajah Joe Biden yang muram melihat pemindahan jenazah secara martabat. Melalui Reuters, 3 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat itu tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover, Delaware, Amerika Serikat pada Sabtu 2 Februari. Presiden Amerika Serikat dan Ibu Negara Jill Biden bersama pejabat tinggi militer lainnya turut memberikan penghormatan terakhir. Biden juga sempat menemui keluarga korban di pangkalan tersebut. Setelah bertemu secara pribadi dengan anggota keluarga, Presiden meletakkan tangannya di atas jantungnya saat kotak transfer yang terbungkus bendera dibawa keluar dari pesawat satu persatu. Biden dengan ekspresi muram mendekat dan menundukkan kepalanya saat doa dipanjatkan untuk mereka yang terjatuh. 7 anggota militer membawa kotak-kotak tersebut dari ruang terbuka pesawat ke mobil van kamar mayat yang gelap. Adapun 3 sersan cadangan Angkatan Darat yang tewas adalah William Rivers, Kennedy Sanders, dan Breonna Moffett. Serangan drone yang dilakukan oleh kelompok milisi pro-Iran di Yordania ini juga melukai lebih dari 40 tentara lainnya. Amerika Serikat memulai balas dendam dengan menargetkan pasukan IRGC Iran di Suriah dan Irak pada Jumat 2 Februari sore hari. Gedung Putih mengklaim serangan yang berlangsung selama 30 menit tersebut berhasil. The Times of Israel melaporkan serangan udara yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh Amerika Serikat menghantam lebih dari 85 target. Menurut militer Amerika Serikat, sebanyak 125 amunisi presisi digunakan dalam serangan besar-besaran ini. Demikian dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dalam wawancaranya. Sky News melaporkan berdasarkan Observatorium Suriah dan Hak Asasi Manusia, korban tewas mencapai 18 anggota militan pro-Iran di Suriah. Jumlah korban jiwa dan luka kemungkinan akan bertambah seiring berlangsungnya proses evakuasi di wilayah Suriah dan Irak. Setidaknya 26 situs penting militan Iran menjadi sasaran di Suriah. Jumlah tersebut termasuk dalam 85 sasaran di 7 wilayah di Suriah dan Irak yang menjadi sasaran Amerika Serikat terhadap militan pro-Iran, termasuk markas komando dan kontrol, pusat intelijen, roket dan rudal, lokasi penyimpanan drone, amunisi, serta fasilitas lain. Gedung Putih mengklaim serangan yang menargetkan 85 sasaran di Suriah dan Irak masih bagian dari permulaan. Adapun serangan besar-besaran ini merupakan perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden setelah 3 tentaranya tewas di Yordania. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan bahwa serangan Amerika Serikat di Suriah dan Irak hanya sebuah awalan. Ia diperintah Biden untuk meminta pertanggungjawaban IRGC Iran dan milisi yang berafiliasi atas serangan di Yordania. Meski demikian, Austin mengatakan pihaknya tidak menginginkan terjadinya konflik di Timur Tengah. Adapun dalam serangan pada Jumat 2 Februari, Amerika Serikat menggunakan pesawat pembom B-1 yang membawa 125 amunisi presisi. Sebanyak 85 target telah menjadi sasaran serangan tersebut. CENTCOM mengatakan fasilitas yang diserang termasuk pusat operasi komando dan kontrol, pusat intelijen, tempat penyimpanan senjata, dan fasilitas lain. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan udara Amerika Serikat menewaskan setidaknya 18 anggota militan pro-Iran di Suriah. Jumlah korban jiwa dan terluka kemungkinan akan bertambah seiring berlangsungnya proses evakuasi di wilayah Suriah dan Irak. Setidaknya 26 situs penting militan Iran menjadi sasaran di Suriah. Jumlah tersebut termasuk dalam 85 sasaran di 7 wilayah di Suriah dan Irak yang menjadi sasaran AS terhadap militan pro-Iran. Irak mengutuk keras serangan mematikan militer Amerika Serikat terhadap pasukan IRGC Iran di Irak dan Suriah pada Jumat 2 Februari. Serangan Amerika Serikat di Irak Barat disebut melanggar kedaulatan negara. Demikian disampaikan juru bicara militer Irak Jenderal Yahya Rasul dalam menanggapi serangan Amerika Serikat. Dia mengatakan wilayah Al-Haim dan wilayah perbatasan di Al-Anbar menjadi sasaran serangan pesawat pembom jarak jauh Amerika Serikat. Militer Irak memperingatkan bahwa serangan tersebut dapat memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sebelumnya, Komando Pusat AS CENTCOM mengakui militernya mulai melakukan serangan pembalasan usai tentaranya tewas di Yordania. Pesawat pembom AS dilaporkan menargetkan 85 target di Irak dan Suriah dengan menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi. Serangan tersebut termasuk menargetkan sebuah gedung senjata milik pasukan milisi Syiah Hashd al-Sha'abi di Irak Barat.
Sementara itu di Suriah dilaporkan 26 situs penting militan Iran menjadi sasaran. Jumlah tersebut termasuk dalam 85 sasaran di 7 wilayah di Suriah dan Irak yang menjadi sasaran Amerika Serikat terhadap militan pro-Iran. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan udara AS menewaskan 18 anggota militan pro-Iran di Suriah. Serangan besar-besaran Amerika Serikat turut menargetkan depot senjata di Irak pada Jumat 2 Februari. Beredar di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik mencekam penyerangan tersebut. Melansir Anadolu, sebuah gudang senjata yang menjadi sasaran serangan diketahui milik pasukan milisi Syiah Hashd al-Shahabi. Lokasinya tepat di wilayah Aqashat di Provinsi Anbar, Irak Barat. Dalam video yang beredar terlihat puluhan rudal Amerika Serikat diluncurkan ke target di perbatasan Irak. Api yang membara menerangi langit malam di wilayah tersebut. Belum diketahui pasti terkait korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara juru bicara militer Irak, Yahya Rasul, mengecam serangan balasan Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan kota-kota Al-Haim dan daerah perbatasan Irak menjadi sasaran serangan udara Amerika Serikat. Yahya Rasul menyebut serangan itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Sebelumnya, Amerika Serikat mengakui pesawat tempurnya telah menyerang 85 sasaran milik militan pro-Iran di 7 lokasi di Suriah dan Irak. AS menggunakan 125 amunisi presisi untuk menargetkan seluruh sasaran tersebut dalam waktu 30 menit. Sasaran itu termasuk markas komando dan kontrol, pusat intelijen, roket dan rudal, lokasi penyimpanan drone, amunisi, serta fasilitas lain. Jet tempur Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan kembali menyerang wilayah Yaman Utara pada Sabtu 3 Februari. Laporan ini muncul setelah Amerika Serikat menggempur wilayah Irak dan Suriah menggunakan 125 amunisi presisi. Sumber Yaman menyatakan bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat dan Inggris menyerang kota Sa'adah di utara Yaman sebanyak 3 kali. Salah satu serangan tersebut menghantam sebuah pangkalan militer gerakan Ansarullah. Serangan ini juga dibenarkan oleh pejabat Yaman dan militer Amerika Serikat. Associated Press mengutip pejabat militer Amerika yang menegaskan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan. Situs resmi gerakan Ansarullah juga melaporkan bahwa pesawat tempur aliansi Amerika Serikat Inggris telah menyerang kota Abs di kegubernuran Hajjah Yaman. Pejabat keamanan Yaman memperingatkan bahwa mereka tidak akan membiarkan agresi ini tidak terbalas. Serangan Amerika Serikat di Yaman terjadi setelah Joe Biden memerintahkan militernya menggempur Irak dan Suriah pada Jumat 2 Februari. Pusat Komando AS menyatakan pesawat tempurnya telah menyerang 85 sasaran milik militan pro-Iran di 7 lokasi di Suriah dan Irak. AS menggunakan 125 amunisi presisi untuk menargetkan seluruh sasaran tersebut dalam waktu 30 menit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.